Bismillahirrahmanirrahim. Quran menyampaikan Allah sudah menyiapkan satu tempat di surga itu untuk satu keluarga besar. Nah, ini saya lihat ada anak ya, dia ada cerita macam-macam, antum juga kumpul mungkin dengan keluarganya, bisa bertemu lagi nggak di surga? Saya mau tanya, bisa bertemu lagi nggak? Baik, bukan hanya bisa, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan satu tempat untuk satu keluarga besar. Ya. Quran surah 52 ayat 21. Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Jadi kita usahakan pegang mushaf ya kalau dalam kajian selanjutnya. Baik. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kalau diikuti oleh anak cucu keturunannya seluruhnya beriman. Insyaallah. Bapak beriman, anak beriman, cucu beriman, ya, cicitnya beriman, semuanya, Masya Allah. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka, ya, kami akan himpun mereka satu saat nanti di surga di satu tempat. Allah sudah sediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Insya Allah. Tapi yang penting Anda catat, lihat uraian ayat setelahnya. Lihat setelahnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini poinnya. Dan kami tidak akan sia-siakan amalan satu anggota keluarga itu yang ingin punya cita-cita dengan amalan itu menghimpun anggota keluarganya di surga. Jadi kalau kita tarik ke taklim yang ini, ya. Anda misalnya ikut ta'lim, lalu Anda catat, ya, diniatkan untuk memberikan kepada anggota keluarga yang tidak sempat datang, itu dicatat oleh Allah sebagai bagian amal soleh yang bisa menghimpun mereka kelak di surga. Ya. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu, cuman soleh sendirian, misal, afwan Pak ya, Bapak antum para ikhwan saya ke masjid, tapi nggak pernah ngajak adiknya, anaknya, ya, kerabatnya, sendirian saja berangkat. Ibu ta'lim misalnya tidak pernah mengajak saudarinya, ya, anak perempuannya, misal, ya. Yang paling unik itu tetangga diajak, anak sendiri tidak diingatkan. Insya Allah, ya. Yang jauh diingatkan, yang dekat tidak pernah dirangkul. Maka perhatikan kata Quran, yang seperti itu, kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua amalan kita tergadai, silahkan pilih masing-masing. Ya, jadi kalau kita mau ta'lim, ingin ikut, ingin menghadapkan seluruh anggota keluarga kita mendapat kebaikan, punya cita-cita yang sama, maka niatkan ta'lim jangan untuk sekadar sendirian. Berikan manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Saya beri contoh dulu. 1893. Ya. 1893. Pelan-pelan. Misal, untuk ikut ta'lim seorang. Dari catatan itu, diberikan lagi misalnya, di keluarga ada 4 orang. Sampaikan pada 4 orang itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan catatan itu, bukan hanya semua mendapat amal kebaikan, tapi orang yang memfasilitasi, itu diberikan pahala persis seperti yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Lihat kata Nabi, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi, lalu kebaikan itu diamalkan oleh orang yang mendapatkan informasi itu, ya, maka orang yang memberikan fasilitas, memberikan petunjuk, mendapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum ikut ta'lim, dicatat, sampaikan pada teman-teman misalnya, 10 orang, teman-teman mengerjakan, maka dari 10 itu Anda dapat pahalanya. Anda dapat pahalanya. Ya. Diberikan pada keluarga, maka setiap keluarga yang melakukan Anda dapat pahalanya. Ya. Karena itu, Quran memberikan pesan, mohon maaf, jangankan materi taklim, dalam doa pun, kita tidak boleh sendirian. Sertakan yang lain. Karena itu di Quran, kalimat doa itu seringkali menggunakan bentuk jamak. Na. Coba doa yang paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, sapu jagat ya. Jadi doa-doa sapu jagat, dan doa sapu enggak ada jagatnya, dan doa jagat enggak ada sapunya. Baik. Al-Baqarah ayat 201. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Na kami.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana. Selalu kami. Bahkan dalam doa pun Quran meminta jangan sendirian, sertakan yang lain. Saya mau tanya pada antum, saat antum berangkat untuk taklim ini, apakah pernah mendoakan saudara sekitar yang belum sempat tergerak datang? Jangan-jangan lisan kita sibuk mencela orang, sementara hati kita tidak pernah menyentuhnya. Daripada dicela, kenapa tidak didoakan? Ya. Saya mau tanya Pak, ada yang pernah bertanya pada kami, apa hukumnya seorang lelaki yang tidak mau berjamaah ke masjid? Apa hukumnya seorang lelaki tetangga masjid yang tidak pernah mau berjamaah ke masjid? Apa hukumnya? Dosa. Apalagi? Salah, haram. Nah, baik, lihat. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya doakan dia supaya dilembutkan hatinya mau ke masjid. Ya. Tidak harus segala sesuatu itu langsung secara fikih hukum. Bisa jadi dengan dakwah. Dan di situ ada pahala. Di situ ada pahala.